Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini ada satu masalah pada motor Fish Air ini, yaitu adalah kemarin sih masalahnya udah di videoin ya. Ini udah suara mesin udah normal standar Fish Air, starter udah Toxer. Kemudian sekarang finishing ya. Nah, di tahap akhir ini kita lihat asapnya terlalu banyak atau over. Nah, di sini juga teman-teman tadi lihat oli yang keluar itu terlalu cepat pada posisi stasioner. Nah, cara nyetelnya di mana? Ini kabel udah mentok ya. Kabelnya udah pol, ini udah pol. Tapi kok masih keluarnya banyak? Ini perlu diirit-iritin lagi ya, soalnya ini keborosan. Kemudian teman-teman mesti lihat ini. Pada jenis pompa oli itu ada yang piston putarnya itu udah aus. Pada tipe motor ini akan ngalir terus ke sini. Jadi kalau pistonnya aus, dia akan ngalir terus. Nanti ngumpul di karburator masuk ke karter. Jadi kalau pagi-pagi itu berasa banget, tapi nanti kalau udah dipakai enggak. Itu pertanda pompa olinya bocor piston putarnya ya, piston pengatur atau piston klep. Jadi di sini kan sistemnya pakai klep piston yang diputar. Nah, setiap putaran itu akan menghasilkan buka tutup alirannya, itu diatur oleh putaran mesin. Nah, ketika mesin berhenti harusnya ini berhenti. Namun apabila ini tetap ngalir dalam waktu berapa jam, ini udah ngalirin oli ke dalam karter. Makanya kalau pagi-pagi dihidupin ngebulnya ekstra ngebul banget, itu harus ganti ini pompa olinya ya. Nah, ini saya nggak mungkin juga nungguin ini berjam-jam, jadi ini lambat sekali. Kalau gitu berapa jam nanti kan isi gitu. Yang kita bahas sekarang kan masalahnya ini terlalu banter, ngeluarin olinya terlalu cepat, jadi keborosan oli. Akhirnya dari knalpot keluar asap banyak banget dan performanya jadi kurang garing atau kurang maksimal karena olinya kebanyakan. Nah, nanti saya jelasin cara kerjanya pompa oli itu kayak gimana. Kalian perhatikan dulu nih, skemanya kayak gini. Ini tali ditarik sama tangan dari putaran gas. Jadi ini kabel gasnya dicabang jadi dua, satu ke skep, satu ke sini ya. Oke, pahami betul dulu. Nanti jadi nggak kebingungan di penjelasan selanjutnya. Kemudian baut yang ini dilepas saja. Ini berlaku untuk motor RX King lama, RX Old sama Fish Air ya, sama. Pada jenis Suzuki atau Kawasaki nggak bisa disetel, dia hanya setelannya ada di tali aja. Kalau pada Suzuki dan Kawasaki setelannya hanya main tali, tapi pada tipe RX King dan Fish Air itu bisa main tali, bisa main setelan di pompanya. Tapi RX yang lama ya, kalau RX yang baru nggak bisa disetting, atau RX New itu pompa olinya udah beda. Dan semua Fish Air Force One itu sama. Nah, ini dilepasnya kayak gini. Nah, tali ini terkoneksi dengan pompanya di dalam sini. Nah, tuh, ini kan talinya. Jadi talinya itu nyangkut ke pompanya. Jadi kalau ditarik dia begini. Nah, ini saya sisihkan dulu biar kalian lebih mudah memahaminya. Ini selang penghantarnya, outputnya menuju ke karburator. Dan karburator itu punya daya hisap ya. Nah, ini adalah perangkat set motor Foswan dan Fish Air. Ini kalau seal konektornya bocor, ini keluar olinya dari sini, keluar olinya dari sini. Nah, kalau seal dinamis ya, di sini kan dia berputar. Kalau mesinnya bunyi ini berputar, ini berputar. Nah, untuk memperlihatkan itu kita pasang dulu biar aman mesinnya. Di sini harus connect ya. Nah, ini kalau ditambah kayak gini, kalau digas, nah ini digas. Nah, di sini nggak balik pol ya, nggak balik maksimal ini. Ini baliknya nggak maksimal, harusnya mentok sampai ke sini. Nah, ini sampai ke bawah sini harusnya. Lah, kok ini nggak ada apa? Ini kan nyangkut ini teman-teman. Makanya kayak open terus. Nah, ini kita lepas dulu bagian yang ini. Ketahan sama apakah gerangan? Kok
nggak bisa maksimal baliknya. Nah, kan mandek harusnya sampai di sini. Ini turun lagi terus ke bawah. Lah, ini ada baut-baut ini fungsinya untuk nyetel irit atau borosnya. Saya ke poin masalah dulu, nanti memperbaikinya nanti. Nah, ini sediakan kunci ukuran 17. Kalian pegang di sini. Kemudian ini dikendorkan ya, teman-teman. Ini dikendorin. Siap. Jadi begini, ini kan hanya murlock aja di sini. Nah, ini sebagai pengatur. Kalau kalian putar ke kiri, ya ini di kiri kan, ini kiri, lalu ini dikencengin, set ya, ini jadi boros. Ini menyebabkan boros. Kalau kita kendorkan ini murlocknya, lalu ini kita putar ke kanan dari posisi sekarang ini, nah ini jadi irit. Ini jadi irit, itu ya. Cara ngiritin sama borosin. Kalau ngiritin ya ke sana, ke kirinya motor. Kalau borosin ke kanannya motor. Kalau dari posisi seperti ini ya ke sana dan ke sini. Ke sana, diputar ke sana ngiritin, diputar ke sini borosin gitu, gampang. Nah, ini pompa olinya jalan terus, teman-teman. Tuh. Ntar kita lap dulu apakah ini pompa oli rusak atau gimana. Jika nanti dari sini keluar oli lagi, berarti memang ada kebocoran. Tapi kalau ini digerak-gerakkan, sementara setik yang ini nggak muter, nah setik yang ini nggak muter, oli nggak akan keluar harusnya. Nah, ini tadi keluar, mungkin sisa-sisa aja. Oke, sekarang udah paham nih cara ngiritin gimana, borosin gimana. Contohnya kalian mau perjalanan jauh, ini buka ke sini, ya buka ke sini kayak gini, ser. Lalu ini di lock, dikenceng, nggak boleh kendor. Nah, ini dikencengin, set. Ini auto boros. Meskipun tali posisi standar, ya meskipun tali posisi standar auto boros. Nah, kalau mau buat harian, jangan keborosan bos. Di kesini kan, ini kendorin dulu, lalu putar ke sana. Nah, ini irit banget. Kalau mau sedang, taruh tengah-tengah dari jarak keduanya tadi. Nah, jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Jangan tanya berapa putaran Mas Bun, berapa banyak. Kira-kira ini mentoknya ke sini berapa, mentoknya ke sini berapa, ambil tengah-tengahnya gitu. Ya. Nah, wis. Ini udah irit dan sedang tengah. Jadi kalau pol irit banget, mentok sini boros banget, sedang ya sedang ya gitu. Lah di sini ada masalah, harusnya ini balik. Nah, tadi kan macet dia. Nah, sekarang udah balik pol. Mungkin tadi keganjel sama selang ini kan ada apa tadi? Di selangnya itu ada kabel tisnya. Nah, kabel tisnya nyangkut sama dia. Nah, ini kan ada penrolannya ini. Ini kan agak bendol. Nah, di sini agak bendol, ketahan sama kabel tis bisa. Kalau nggak ada kotoran di sini, ada kotoran nyangkut. Nah, jadi nggak bisa maksimal. Nah, ini mentok ya, harus kayak gini. Nah, sudah. Sekarang kita mau tes kecepatan oli pada posisi stasioner. Nah, oh iya, ini kecangkut nih. Kita coba iritin dulu ya teman-teman, setel irit pol. Nah, posisi langsam jadi patokan. Dah, ini saya mentok-mentokin ya. Pokoknya ini dimentokin sampai ke pinggang itu. Set, lalu di lock, dak. Nah, ini kan stay di situ. Keluar nggak? Keiritan. Ini nggak keluar-keluar. Kita cabut di sini. Nah, di sini udah keluar dia. Kenapa? Terlalu irit. Nah, ini kalau dibuka, dia dibuka. Benda ini harus gerak ya teman-teman. Ini ada gerak naik turun. Nah, tuh. Ini nggak gerak. Nggak mau keluar.
Nah, jadi pola kerjanya ini dia harus naik turun teman-teman, harus keluar masuk keluar masuk keluar masuk biar cerot gitu. Bro, kamu sebelah sana, Sintoro sebelah sana. Jadi benda ini kalau nggak keluar masuk nggak bisa keluar cairannya ya teman-teman. Ini kan teknologi dibuat dari ilmu manusia, Bro. Jadi kalau biar keluar itu harus keluar masuk, nanti baru keluar gitu. Kalau nggak keluar masuk cuma ditongolin gini doang nggak bisa keluar, Bro. Ya, nah, gitu teman-teman. Nah, tapi saya rasa ini ada masalah ini karena ini nggak mau gerak naik turun teman-teman. Ini udah saya putar ke sini, harusnya dia mau naik turun, tapi ini enggak. Ada apakah gerangan? Nah, caranya kita putar ke sini. Nah, oke sudah. Lalu kita tahan, lalu kita kasih jarak agak lebar ini, ya lebar ini. Nah, kasih jarak lebar, kita coba lagi. Nah, nah, nih. Keluar tak? Jadi ini kalau dia masuk ke dalam menekan oli ke sini, ya kan? Ini naik, oli masuk dari sini masuk. Nah, ini saya kasih lihat. Jadi oli masuk ke berdasarkan gaya gravitasi karena tabungnya di atas, otomatis cairan ini akan turun ke dalam sini. Tapi ketahan sama ini. Nah, ketika ini naik, ya, ketika ini naik, oli itu masuk. Nah, ini turun menekan tadi. Jadi oli udah masuk, nggak bisa balik lagi ke sini ya. Jadi one way, satu arah. Oli masuk, ini kan maju, dia masuk. Lalu dia mundur, nggak bisa balik sini lagi. Akan didorong ke sini, cerot, ya kan? Jadi dia keluar, masuk. Ini cairannya kejebak dia. Lalu ini mundur menekan ke sini, prot. Terus kayak gitu teman-teman. Nah, untuk membuat dia irit atau boros itu tinggal ngatur berapa jarak bukaannya. Semakin banyak dia keluar ke sini, maka makin banyak yang masuk. Makin sedikit dia keluar, maka makin sedikit yang masuk. Otomatis yang keluar juga sedikit. Itu rumus standarnya aja. Nah, ini fungsinya dibikin kayak gini kan untuk ngatur jarak tonjokan ini. Nah, ini namanya piston putar. Nah, piston putar ini diputar oleh mesin. Lah, naik turunnya itu karena ada efek nok. Di dalam ada nok putar. Jadi kalau pas dia naik itu kena nok, buka. Jadi kayak klep lah, sama. Hukumnya sama kayak klep. Ketekan, naikkan, ketekan. Ini masuk. Tapi nggak bisa balik karena di sini katup satu arah atau one way. Begitu dia nekan ke bawah, efek pegas, di sini ada pegasnya. Ini akan dorong ke sini, prot. Jadi rumus irit atau boros tinggal ngatur jarak keluar masuknya ini. Nah, kalian bisa feeling sendiri. Segini kira-kira. Ini posisinya standar, maksudnya langsam. Lah, fungsi dari tangan kamu ini ngebuka ini, fungsi tangan kamu kok ini jadi ikutan nambah banyak nambah sedikit, itu karena ini kan ada coak. Kalian perhatikan, di sini lebih rendah, di ujung sini lebih rendah. Otomatis ini akan lari ke depan sini. Ya kan, ini makin membuka celah ini. Nah, ketika kita lepas gas, ini kan ada coak naik, otomatis dia turun ke sini, ke bawah, ininya ke bawah turun, sehingga gerakannya makin sedikit. Nah, ketika kita buka, ini naik ke sini sebab di sini ada pegas, pegasnya ganda. Di sini ada pegas. Otomatis dia akan lari ke sebelah kanan pada layar, sehingga ruang di sini lebih lebar. Namun kalian harus paham pola setting ini, sebab ini adalah setting standar. Ini sebagai sistem bukaan secara dinamis membantu melonggarkan ruang geraknya si ini. Kalau ini tetap segitu aja, di dalam ini ada per kecil untuk mendorong ya. Jadi kalau ini dinaikkan, dia akan gerak ke kanan. Nah, kalian perhatikan, ini kan posisi segini. Ketika kita tarik, dia akan geser ke kanan. Otomatis ruangannya si dia, nah ini ditekan bisa pakai tangan tuh. Karena per, otomatis bukanya makin banyak. Dan akibatnya oli yang masuk juga makin banyak. Ketika kalian lepas gas, celek,
ini kan mundur ke kiri, otomatis ruang gerak dia makin sedikit. Nah, karena makin sedikit, maka secara otomatis oli yang masuk juga sedikit. Nah, kalau udah kayak gitu, apa fungsinya setel? Nah, fungsi setel adalah untuk mengatur standar kelangsaman. Nah, kalau ini disetel mentok pol kayak gini ya teman-teman, kan dia nggak ada gerak buka, otomatis oli nggak bisa masuk. Nah, ini dimentokin, contoh mentok sedek segini ya. Perhatikan, saya gerakan dia naik set. Nah, ini kan jalan, tapi posisi langsam dia ada space nggak gitu. Nah, ini coba lagi, dia lebih paham. Nah, ini nggak ada spasi, kita kasih buka, nggak ada spasi. Nah, jelas ya. Jadi carilah setelan paling standar. Yang penting jangan ditutup rapat sampai ini nggak gerak. Kalau ini sampai nggak gerak, berarti oli nggak keluar. Jadi sambil dibunyikan, kalian kendorkan, lalu cari yang paling gerak. Tek tek, berarti open ini keluar. Nah, nanti kalau kalian gasnya diputar, otomatis ini kan ketarik sama tali tuh. Nah, ini akan makin melebar, keluarnya makin banyak gitu. Nah, kalau ini disetting dari posisi diem aja udah boros, pas dibuka tambah boros gitu gampangnya. Oke, bisa dipahami sampai di bagian ini. Jadi kalian udah bisa nyetel sendiri nih masalah beginian. Nah, terus kasus berikutnya, jika ada di dalam motor kalian olinya suka kemana-mana, di sini bocor, maka ini harus dicopot karena itu seal yang dari engine. Harus buka bak ini lalu didorong keluar. Dari sini keluarnya bau wangi, Mas Bun. Oli sampingnya yang bocor, bukan oli mesin. Maka seal yang ada di dalam sini ini dicopot aja, nggak usah bongkar bagian mesin sini. Cukup copot bagian depan, ini kan ada baut 1 sama 2. Nah, ini copot keluar, plong. Di dalam ada seal. Sealnya ada 3, jumlahnya seal penutup bawah dasar dari aspen pemutar, kemudian ada seal inti atau seal one way-nya, kemudian ada seal yang lebih kecil lagi, yaitu seal stick, agar oli itu nggak keluar ke stick. Jadi ada 3. Nah, kemudian ada perpak dan ada o-ringnya juga sebagai ring utama. Kalau beli seal ini satu paket paling harganya sekitar 30 ribuan. Cuma masangnya lu mesti pinter. Nah, kalau kalian habis bongkar pompa oli kayak begini, mau dihidupin sampai menceng, olinya nggak bakal keluar selama angin yang ada di dalam sana belum dibuang. Cara ngebuangnya gimana? Ini ada baut buangan angin. Jadi ini bisa masuk angin teman-teman. Kalau kamu kehabisan oli samping sampai tabungnya benar-benar habis, itu biasanya diisi oli lagi, oli nggak langsung turun. Kenapa? Karena ada angin yang kejebak. Nah, angin ini tidak bisa keluar sehingga membuat gelembung di sini. Nah, ini paling bahaya. Jadi pompa oli nggak rusak, nggak ada masalah, nggak ada bocor, tapi olinya kok nggak ngalir, padahal muter ya. Ini muter teman-teman, tapi oli nggak mau keluar. Padahal udah diisi full. Ternyata ada masalah apa? Angin. Nah, sifat angin itu selalu ke atas. Angin nggak mau ke bawah, kecuali ada tekanan yang melebihi beban gravitasi itu sendiri, hukum fisika. Nah, ini sering ada kasus motor orang pada gancet gara-gara telat oli. Ya, telat oli, waktu telat oli belum gancet, tapi udah diisi. Ternyata ini nggak jalan juga. Dikira udah ngisi oli samping aman, ternyata olinya masih belum. Karena saking pedenya si pemilik motor lantaran sudah mengisi oli samping, padahal dia baru saja kehabisan total, lalu dia lari sesuka hati. Otomatis
akan mengalami kerusakan fatal. Jadi kalau kalian habis kehabisan oli samping itu jangan langsung blayer ya teman-teman, jangan langsung blayer. Karena apa? Bisa jadi ada angin. Nah, angin yang di selang ini juga bisa. Kalian lihat jarak. Ini kan masuk sini toh. Nah, saya gambar gini. Ini kita masuk sini, ini tak ada. Nah, kalau habis-habis, contoh nggak masuk angin, di bagian mesin nggak masuk angin, masuk anginnya di selang ini doang aja udah. Untuk menaikkan oli sampai ke sini butuh waktu beberapa menit. Kalau sampai benar-benar habis, otomatis sepanjang itu pula mesin tidak mendapat pelumasan, ya kan? Kalau didiemin nanti penuh sendiri nggak bisa. Kalau didiemin nggak bakal keluar olinya, nggak bakal keluar. Mesin harus berputar sebab ini diputar oleh tenaga mesin. Pada saat dia berputar, dia mendorong oli. Tek, karena di sini isi angin kan lama. Tek, tek. Ya kan, satu pecerotan. Bahasa Indonesianya apa? Satu squirt. Ya mungkin bahasa Indonesianya squirt ya. Satu putaran ini menghasilkan satu squirt. Nah, per squirt ini butuh waktu berapa detik untuk sampai ke sini karena jumlah squirtnya kecil dan sedikit. Lah, mang cekruit-cekruitnya ini mesin berputar sudah berapa ribu putaran tanpa pelumasan. Kamu bisa bayangkan sendiri kalau ini terjadi gagal atau masuk angin. Nah, proses squirtnya ini butuh waktu. Sementara mesin harus berputar. Nah loh, itulah terjadi kerusakan. Lah kamu langsung player sementara di sini belum sampai, otomatis akan mengalami kerusakan sebab nggak ada pelumasnya gitu. Ya begitu kurang lebihnya. Jadi kalau kalian habis kehabisan oli samping, saran dari saya, kamu buka tebeng kan susah, ya kan? Buka tebeng kan susah, buka joke. Ini tips sederhana tapi penting. Nah, di sana jangan langsung ditutup ya mas. Jadi kalau sekali lagi untuk kehabisan oli samping ya, wah oli sampingku entek bersih ya kan, kamu beli isikan, itu jangan ditutup dulu. Kenapa? Kalau ditutup otomatis udara yang di sini tidak bertambah, tidak berkurang, terjadilah kehampaan. Ngerti enggak hampa? Nah, ketika hampa, udara yang di sini akan selamanya di sini guys. Untuk membuat udara ini naik ke atas butuh waktu ya berminggu-minggu, berhari-hari. Sebab apa? Tidak ada ruang pelepasan. Tidak ada ruang pelepasan, Rok. Ya kalau kayak kamu nyabun dicekek terus ya kan, nggak ada rongga pelepasan dan nggak bisa keluar. Nah kan sama itu. Jadi di sana harus dibuka dulu agar terjadi pelepasan dan oli akan lebih cepat turun ke bawah sini. Oli akan lebih cepat turun sehingga udara-udara yang terjebak ini akan lebih cepat naik berganti. Lah di sini untuk memasukkan dia ke sini butuh putaran mesin. Ini ndak bisa ditawar. Jadi kamu bunyikan aja motornya, jangan diengkol-engkol doang guys. Malah engkolmu rusak nanti ya. Engkolmu rusak kok. Kerusakannya apa? Baut engkolnya kendor iso. Pir engkolnya nanti jadi lemah. Sebaiknya engkol hidupkan tapi langsam aja ya teman-teman. Ojo mu player. Ojo mu player intinya. Kalau mau player itu resiko. Dibiarkan dulu tang 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 sampai oli ini sampai ke ujung sana. Intinya kalau knalpotnya udah mulai berasap kembali, maka itu pertanda bahwa oli sudah sampai gitu. Ya kalau di bengkel sih, kalau posisi di bengkel gampang tinggal tarik talinya biar lebih cepat. Walaupun posisi langsam bukannya lebar ya iya. Tapi kan kalau teman-teman motor Fisher body full, kemudian di perjalanan olinya habis, kamu beli ke toko, kan nggak mungkin tanganmu iso megang, wong ada tutupnya kan gitu. Jadi harus menggunakan metode yang kayak gitu. Sekarang kita buktikan butuh waktu berapa lama. Ini sampai kepada ujung. Saya minta selang untuk membantu oli mesin. Selang hitam sama oli ada pakai bakom apa untuk mengganti oli samping karena ini lagi dicabut. Kita tunggu ya, kalian bisa hitung berapa menit oli akan sampai ke ujung sini. Maka selama itu pula mesin tanpa pelumasan. Karena ini adalah percontohan, maka saya akan menyambung oli sampingnya dengan eksternal ya, soalnya mbok mesinnya rusak. Nah ini oli mesin sampingnya kita ganti dulu.
untuk membuktikan atau memperlihatkan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah nyata. Kalau darurat campur ke bensin sangat rekomendasi. Jadi alangkah bagusnya kayak begitu. Kalau habis kehabisan oli, kamu tangkinya dicampuri sidik, ojo kokean. Soalnya nanti kalau ini udah normal lagi, nanti kebanyakan oli akhirnya karena bensinnya campur, pompanya jalan. Ditutupnya aja. Kuncinya ini. Nah, ini selangnya taruh oli ini. Nah, ini nanti nyedot ya teman-teman. Nyedot itu kayak bencong terminal lah, sedotannya mantap. Hitunglah. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri butuh durasi berapa lama untuk mendapatkan pencapaian maksimal pada pompa oli. Oke, sudah kalian lihat. Dan di sini ndak perlu diinsulok, minta cleaner. Karena ini tidak bergerak-gerak ya teman-teman. Jadi di sini kalau selang itu ndak perlu diinsulok. Ya, kalaupun ada pakai kawat kecil yang model lock atau pelat. Kalau aslinya itu pakai pelat bulat, dimasukin sini, slep. Itu aslinya toh. Jadi nggak ganggu sama dia. Nah, kalau diinsulok ketebelan, akhirnya ganggu dan bikin macet gitu. Nah, ini kalau nggak usah di lock itu nggak apa-apa, nggak bocor. Yang penting nggak copot gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian pengen aman, gunakan kawat tapi ikatannya di atas kayak ini kan di kawat nih. Ini boleh dikawat, tapi kawatnya di atas, jangan di bawah. Soalnya nyenggol guys. Kalau nggak terus agak maju ke depan sini, jangan terlalu ke belakang. Nah, kalau terlalu ke belakang nanti nyangkut. Nah, udah kayak gini. Nah, ini kan nanti di sini neko. Kalau kalian khawatir bocor, wah itu bocor Mas Bun. Ya karena ini selangnya udah nggak bagus. Nah, caranya gini, gunting. Ini kan udah kaku teman-teman, udah kadung diikat gitu. Gampang aja sih. Ini masuk angin lagi nih ceritanya. Kita potong, cari bagian yang lentur. Nah, sekali tancap, itu sudah jangan diganggu gugat. Selep. Nah, udah. Ini nanti akan mengeras kaku dan akan susah dicabut. Gak percaya, coba aja. Kalau udah keras kaku kadang-kadang susah dicabut. Itu mesin. Nah, ini udah kita setting irit sedang lah. Bentar, kita habisin sisa oli yang tadi ya. Ini tadi pakai oli yang disedotkan langsung jadi kebanyakan. Nah, itu ngendap di karter biasanya. Ini nunggu sampai kering dulu. Ini saya rasa settingan saya udah sedang, udah nggak terlalu irit. Nggak terlalu boros juga. Cara masangnya kayak gini teman-teman.
ini candolin dulu. Nah, kalau udah nyantol gini, kamu ini diputar. Nah, ini masukin ke sini teman-teman. Ini kan ada karetnya, biar nggak kena debu. Itu masih ada sisa di knalpotnya ya teman-teman, yang awalnya keborosan, jadi itu sisa-sisa yang terbakar, kena panas intinya, jadi kayak masih ngebul banget. Mungkin seminggu pemakaian kering knalpotnya mungkin ya. Sisa-sisanya udah hati-hati bos. Ya ampun, ngerem. Nah kan nggak begitu ngebul nih guys, udah panas. Udah. Oke. Oke, jadi kalau stasioner langsam nggak terlalu berasap, tapi kalau di bawah ngebut asapnya tetap stabil, nggak terlalu kebanyakan. Jadi kalau di posisi langsam aja udah berasap banget, maka di posisi ngebut tambah banyak asapnya gitu. Nah ini tadi teman-teman lihat di knalpot tetap ngeluarin asap, tapi pas di parkir gini nggak ada asap. Apakah dia nggak dapat oli? Tetap dapat olinya. So.
ini juga kalau ini terlalu boros, pada waktu kita ngebut akan banyak jumlah oli yang masuk ke dalam karter. Nanti dia ngendap lama-lama numpuk. Nah ini biasanya pagi-pagi jadi susah hidup juga karena faktor keborosan. Ditambah lagi dia bocor. Jadi kalau pagi-pagi busi basah, makanya susah hidup, harus dicuk. Karena cuk itu fungsinya untuk membantu bensin, bukan pompa oli ya. Jadi kalau kadar olinya terlalu banyak, busi juga akan kesulitan ngebakar. Apalagi ini sekarang zamannya pertalite ya kan, dimana nilai oktannya itu tinggi. Ditambah oli, otomatis bahan bakar makin susah dibakar. Itu kasusnya kayak gitu, keborosan oli samping. Nah, oli samping ini bersifat mudah terbakar, tapi kan butuh proses. Pada suhu mesin yang cukup tinggi, maka jumlah besar nggak ada masalah. Tapi kalau pada suhu masih rendah, jumlah oli yang kebanyakan akan membuat busi jadi padam atau tidak mampu membakar. Semoga bermanfaat untuk metode setting pompa oli pada motor Fish Air ataupun pada RI King Old. Pada RI King New nggak bisa disetel seperti ini. Kemudian ada banyak hal lain, namanya mesin itu kan kompleks masalahnya. Soal susah hidup, busi bolak-balik mati, ada banyak faktor. Nah salah satu faktornya adalah ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman melakukan cek dan recheck terlebih dahulu pada motor kalian dan pastikan kerusakannya itu di sektor bagian yang mana. Ketelitian dan kepahaman atas sebuah penanganan akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik, hasil kerja yang mendekati baik atau mendekati sempurna. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.